Menko Polhukam Mahfud MD dan Menkyu Sri Mulyani masih berdebat soal beda angka transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan, padahal keduanya sama-sama berada dalam Komite Nasional Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU. Apakah perbedaan angka transaksi mencurigakan ini menghambat proses hukum penindakan terhadap transaksi mencurigakan di Kemenkyu? Untuk membahasnya, kami telah terhubung dengan Boyamin Saiman, Koordinator MAKI. Selamat siang, Mas Boyamin. Selamat siang, Reno, dan seluruh pemirsa. Baik, Mas Boyamin, ada beda klasifikasi tadi dikatakan oleh Wamenkyu begitu ya. Tetapi pertanyaannya begini, kenapa baru sekarang itu disadari? Apakah karena kurang cermat kalau menurut Anda, atau sebetulnya di awal ini ada upaya untuk menutupi, Mas Boyamin? Tiga malahan, bukan hanya dua. Jadi kurang cermat ya, berusaha ditutupi ya, paling celaka adalah abai gitu. Jadi kalau tambah Pak Fuad Bawazir malah 4 itu, berusaha ditenggelamkan biar nggak muncul gitu malah. Jadi ada masalah ditenggelamkan. Jadi ini saya mensitir dari Pak Fuad Bawazir aja deh. Kalau pendapatmu tadi 2 dipilih salah satu, enggak, dua-duanya tambah 3 abai gitu kan. Tidak ada keinginan kuat bahasa saya gitu. Keinginannya ada tapi nggak kuat untuk melayani negara dalam konteks mengurusi masalah-masalah yang timbul. Dan bahkan level tertinggi itu tadi malah ditenggelamkan. Jadi seakan-akan dianggap tidak ada masalah. Dan kemudian rakyat yang berdoa banyak ini kemudian dimunculkan lewat Rafael yang terkait dengan David dan Mario. Sebelumnya apakah sengaja ada upaya untuk melakukan debat kusir beda data transaksi mencurigakan antara Mahfud MD dan Menkyu supaya proses terhadap transaksi mencurigakan ini sebesar 349 triliun seakan tertunda gitu atau ditunda? Bagaimana pandangan MAKI? Bahkan bukan ditunda, mau ditenggelamkan. Bahasa saya itu. Makanya kenapa kemarin ikhtiar minggu kemarin aku jadi badut laporan kepada polisi Barreskrim itu, karena sebenarnya ingin menggiring hal-hal yang sifatnya kulit, sifatnya tidak substansi itu terhilangkan atau terbuang dari pembicaraan ruang-ruang publik kita oleh pejabat negara. Artinya mestinya lebih substansi dan bagaimana permasalahan ini akan dibereskan, akan ditegakkan hukum, targetnya kapan, dan jumlah minimalnya berapa yang mau diselamatkan. Misalnya dari 349, ya udahlah, enggak muluk-muluk 100 triliun aja lah gitu. Jadi harus ada itu mestinya. Sehingga saya berikhtiar membuang kulitnya perdebatan soal kayak ini, angka begini kan sebenarnya memang saya mau ini, kan sebenarnya kalau ini jelas ada pencucian uang, biarlah nanti penegak hukum yang akan kemudian merumuskan kerugiannya. Ini kan bisa jadi perdebatan soal transaksi, mutasi atau saldo, itu pasti beda gitu kan. Bisa jadi 1 miliar diputar belikan rumah, habis itu dijual belikan tanah, terus habis itu dibelikan bebek gitu kan, habis itu belikan kambing gitu, dijual lagi belikan sapi. Ya bisa aja 1 miliar bersama keuntungannya, bukan 1 kali 6 miliar, tapi kalau untungnya kira-kira 2 miliar ya sebenarnya hanya 3 miliar. Jadi itu nanti biarlah penegak hukum yang akan memproses kalau kemudian DPR dan pemerintah sepakat ini istilahnya diserahkan penegak hukum, misalnya KPK. Nah, berangkat dari pintu masuknya kasusnya RAT, nah, itu akan berkembang kemana-mana. Dan ada yang ngomong ke saya, 349 itu pun bisa jadi hanya minimalnya, bisa lebih besar lagi loh, Reno. Jadi, dan itu yang ngomong teman-teman yang pensiunan pajak gitu. Jadi banyak yang bisa sebenarnya kalau mau dibuka lagi, seterang-terang lebih teliti, dicari lagi akan lebih besar lagi. Jadi nggak usah lah kita bicara angka yang berapa sih sebenarnya, kayak perdebatan 3,3 triliun yang Bu Menteri, terus ke Pak Mahfud misalnya 35 gitu. Ya udah anggap aja 3,3 triliun deh. Itu tapi diproses hukum dulu gitu. Sehingga nanti akan ketemu yang 35. Itu loh. Oke, kalau misalkan Anda menganggap beda data ini adalah suatu hal yang sifatnya baru kulit, kurang substansi, belum ke daging atau bahkan ke bijinya, kurang ke intinya begitu. Yang daging dan bijinya ini menurut Anda apa? Selain mendalami kemana saja aliran dana 349 triliun ini? Ya, yang utama ini kan paling penting adalah ketika ini ada duit 349 triliun ini misalnya, itu kan anggap aja duit terkait dengan korupsi misalnya, suap, gratifikasi itu berapa. Nah, berarti kan rumusnya itu, oknum nakal itu
wajib pajak itu dipotong 50% dulu baru nego. Artinya ada yang terbuang 50% lagi. Jadi kalau kewajiban pajak sebuah perusahaan itu 1 triliun, dipotong dulu negonya adalah hanya bayar 500 miliar. Baru kemudian nego dari 500 miliar itu yang untuk bagian oknum pajak berapa? 100 miliar misalnya. Artinya yang dibayarkan cukup 400. Ada peluang negara kehilangan 500 miliar. Itu kali berapa? Itu kalau mau dibesarkan lagi. Nah, dari perbaikan ini juga nanti akan muncul penambahan tax ratio. Jadi rata-rata pajak dibandingkan pendapatan kotor masyarakatnya. Kita ini baru 7%, 8%. Kalau itu bisa dinaikkan hanya sampai 15 selama 10 tahun terakhir ini, setengah persen, kita dapat 3.000 triliun. Ditambah PNBP 1.000 triliun. Sementara APBN kita hanya 3.100 triliun. Sudah ketutup, nggak usah hutang gitu loh. Sebenarnya saya ingin tadi yang kamu katakan bijinya itu adalah biji pada soal tax ratio yang bisa ditingkatkan gitu. Jadi ini kalau dipukul rata-rata perusahaannya berapa, pajak berapa, itu perusahaan besar kecil dipukul rata-rata itu hanya bayar 22 juta. Bayangkan sementara perusahaan-perusahaan besar yang tambang batu bara, perusahaan yang terkait dengan rokok, perusahaan kalau itu dimaksimalkan, saya yakin akan lebih besar lagi gitu.